diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur dalam barokah. Anak cucu beliau mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Segala hajatnya mudah-mudahan dikabulkan Allah. Kita pun yang mendoakan mudah-mudahan diberikan yang sama sesuai dengan doa kita bersama pagi hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah khususan ila ruh fi jasadi Bapak Haji Nuraji wa jami arwahi amwatina minal hadirin wal hadirat fi hadzal masjid sulihim wa furuhihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita pagi ini tentang sujud sahwi di dalam sholat. Sujud sahwi di dalam sholat. Pertama yang harus kita pahami kata sujud sahwi dulu. Sujud sahwi adalah kegiatan sujud yang dilakukan karena lupa atau karena lalai. Oh, berarti sujud sahwi itu sujud yang dilakukan akibat kelalaian dan kelupaan. Ini pengertian bahasa. Adapun sujud sahwi menurut pengertian istilah sebagaimana dicatat dalam kitab Kasyifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, pengertian sujud sahwi adalah nisyanu syai'in makhsusin fis sholati, lupa sesuatu yang ditentukan di dalam sholat. Imma ayyakuna fil ghalib aula. Ada kalanya sujud sahwi itu gara-gara melakukan sesuatu yang lumrah, yang sudah biasa, sudah umum, atau melakukan sesuatu yang tidak umum. Sederhananya kita memahami, oh, sujud sahwi itu adalah kegiatan sujud yang dilakukan akibat lupa atau kelalaian di dalam sholat. Bisa karena urusan yang umum terjadi atau sesuatu yang tidak umum terjadi. Contoh yang umum, ada orang sholat zuhur, di tengah-tengah sholatnya ragu, ini umum apa enggak umum ini? Kalau kemudian bimbang, saya sudah dapat 2 apa baru 1 rakaat? Ini umum apa enggak umum? Umum terjadi. Orang seperti kita tuh biasa, Bapak Ibu. Di saat kita sholat, tengah-tengah sholat kita ragu, bimbang. Saya sholat zuhur baru dapat 2 atau sudah 3 rakaat? Umum kan?
Kalau ada kesalahan seperti ini, maka nanti kesalahan itu harus kita sempurnakan dengan sujud sahwi. Soal teknisnya seperti apa nanti kita akan bahas di belakang. Yang pasti begini, apabila kita ragu tentang bilangan sholat yang sedang kita kerjakan, maka keputusannya berdasarkan pengarahan Nabi dalam hadisnya, ambil rokaat yang paling sedikit lalu tambahkan 1 rokaat di belakang. Nanti sebelum salam dianjurkan sujud sahwi. Ini yang bisa dibilang umum. Yang tidak umum, ada orang sholat karena lupa ruku sampai 2 kali. Ada nggak begitu? Ada. Sering apa enggak? Sering. Jangan. Ini bisa dibilang kejadian yang enggak lumrah. Mengulang rukun yang bersifat gerakan karena alasan lupa. Ini jarang terjadi. Kalaupun terjadi, maka nanti disunnahkan untuk menyempurnakan kesalahan ini dengan sujud sahwi. Baik, sekarang begini saja deh di awal. Sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan karena kelalaian atau lupa sesuatu di dalam sholat, di mana tujuannya adalah untuk menyempurnakan sholat itu sendiri. Kira-kira paham ini Bu? Baik. Lalu kita bicara hukum. Bagaimana hukumnya sujud sahwi? Jawabannya tafsil. Kita perinci dulu. Tergantung statusnya. Kalau sholatnya menjadi imam atau sholat munfarid sendirian, maka sujud sahwi hukumnya sunnah. Tapi kalau kita berjamaah posisi menjadi makmum, maka sujud sahwi hukumnya menjadi wajib apabila imamnya sujud sahwi. Contoh gampang begini Bapak Ibu. Kita sholat berjamaah posisi makmum. Tahu-tahu di akhir sholat sebelum salam imam sujud sahwi. Kan kita makmum mikir, kenapa kok imam sujud? Gak usah lama-lama mikirnya. Wong kita makmum kok, prinsipnya kan begini makmum tuh. Ikutin aja gerakan imam. Walaupun di hati kita merasa janggal, apa sih ini? Kesalahan apa sih ini yang dilakukan si imam, kita nggak tahu. Kok sebelum salam kok sujud 2 kali? Kalau mau bertanya nanti selesai sholat. Karena buat makmum ketika imamnya sujud sahwi, maka dia wajib ikut sujud sahwi. Kalau nggak sampai ikut sujud sahwi, salamnya bareng dengan imam, berarti kalau begitu sholatnya si makmum dianggap batal. Yang nggak mau sujud sahwi, nunggu imam selesai sujud sahwi, begitu imam salam dia ikut salam.
Berarti sholatnya si makmum batal. Kenapa? Karena sudah berbeda dengan gerakan si imam. Ini perbedaan gerakan yang dianggap fatal dalam sholat. Kira-kira ibu paham ini, Bu? Saya ulangi. Kalau ada orang bertanya, apa hukumnya sujud sahwi? Jawabannya bisa wajib, bisa sunnah. Tergantung posisi. Kalau sendiri sholatnya atau jadi imam, maka sujud sahwi hukumnya sunnah. Kalau posisi makmum, imamnya sujud sahwi, maka si makmum wajib sujud sahwi. Kira-kira paham Bapak Ibu? Baik. Mungkin selama ini kita memahami bahwa sujud sahwi hukumnya hanya sunnah. Betul ya? Ternyata bisa wajib, bisa sunnah, tergantung status posisi kita sholat sebagai imam ataukah makmum atau sendirian. Namanya munfarid. Berikutnya mengenai kaifiyah, tata cara. Tata cara sujud sahwi adalah sajdatani kasujudis sholati. Sujudnya 2 kali, sama seperti sujudnya sholat biasa. Wa yaqulu fihi ma yaquluhu fi sujudis sholati. Ada ulama yang memberikan penjelasan. Adapun bacaannya bisa kok menggunakan bacaan sholat biasa. Berarti apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi wastahsana ba'duhum ayyakula, sebagian ulama memberikan cara yang bagus dengan mengatakan mustinya iza fa'ala sababahu nasiyan subhanallazi la yashu wa la yanamu, atau dibalik subhanallazi la yanamu wa la yashu. Sebagian ulama memberikan penjelasan begini. Adapun bacaan yang dibaca di waktu sujud sahwi, kalau memang sebabnya karena lupa, mustinya yang bagus dia membaca subhanallazi la yanamu wa la yashu. Gampang kan? Gimana? Subhanallazi la yanamu wa la yashu, atau dibalik subhanallazi la yashu wa la yanamu. Sama saja. Paham kira-kira Bapak Ibu? Nah, ingat sujudnya 2 kali. Berarti karena sujudnya 2 kali dipisah dengan duduk. Sama seperti di saat kita sholat biasa. 2 sujud dipisah dengan duduk di antara 2 sujud. Pernah ada yang bertanya, duduk di antara 2 sujud sahwi itu bacaannya apa? Saya kaji beberapa kitab fikih, ternyata itu hanya duduk untuk memisah 2 sujud saja. Adapun bacaannya tidak ada ketentuan di dalamnya. Artinya itu duduk cuman duduk saja, nggak usah mikirin bacaan apa. Ada lagi yang bertanya,
Sekarang kalau sujud sahwinya nggak baca apa-apa, sujud saja, diniatkan untuk menyempurnakan sebuah kesalahan atau lupa di awal tadi dalam sholat, tengah-tengah sholat misalkan, nggak baca apa-apa, bagaimana? Nggak apa-apa. Kan yang dianjurkan sujudnya, Bapak Ibu, untuk menyempurnakan kesalahan. Adapun bacaannya itu sunnah yang lain di dalam sujud sahwi. Untuk menyempurnakan kelupaan dan kesalahan sebetulnya cukup dengan sujud sahwi. Adapun bacaannya itu sunnah yang lain. Paham kira-kira? Misalkan ibu sholat subuh lupa kunut, sholat subuh lupa kunut. Kalau ikutnya mazhab Syafi'i, mestinya harus disempurnakan dengan sujud sahwi. Karena belum hafal bacaan sujud sahwinya, atau nggak mengerti bahwa sebetulnya sujud sahwi itu bisa kok bacanya kayak sholat biasa, nggak ngerti. Pokoknya yang penting sujud sahwi, nggak baca apa-apa. Bagaimana kalau begitu? Cukup sudah untuk menyempurnakan kekurangannya di dalam sholat. Jadi bukan sebuah keharusan bacaan ya, yang penting sujudnya. Berikutnya, posisi sujud sahwi. Ini posisi nih ya, ba'da tasyahudil akhir wa qabla salam. Setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Di dalam sholat, di bagian akhir kan ada bacaan tasyahud, mulai dari lafadz at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya bacaan tasyahud. Kemudian habis itu kita baca sholawat Nabi. Itu rukun dalam sholat. Terus kita baca sholawat untuk keluarga Nabi. Itu sunnah. Namanya sunnah ab'ad. Kita bahas di belakang. Kemudian kita baca seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu namanya sunnah hayat. Selesai baca ini, sebelum salam kita lakukan sujud 2 kali, niatnya sujud sahwi. Wa yafutu bisalami illa fi halatin wahidah. Dan sujud sahwi dianggap terlewat kesunahannya disebabkan karena salam. Bapak Ibu misalkan sholat ada kesalahan di tengah-tengah, ya, kesalahan ini bisa disempurnakan dengan sujud sahwi. Semestinya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ternyata sudah salam baru mengerjakan sujud sahwi. Jawabannya boleh atau tidak? Boleh, asalkan satu, karena lupa. Karena lupa. Yang kedua, waktu pemisah antara salam dengan sujud yang akan dilakukan itu tidak terlalu lama. Yang ketiga, belum batal wudunya atau belum batal
sholatnya. Maksudnya belum ada sesuatu yang kalau dia sholat dianggap batal. Belum hadas gitu gampangannya deh, contoh gampang. Oh berarti gini, misalkan Bapak Ibu sholat, lupa duduk tasyahud awal, kan nggak batal sholatnya tuh Bu Bapak. Tinggal nanti diganti dengan sujud sahwi. Rencana sujud sahwi, tapi lupa, keburu salam. Kira-kira masih bolehkah Ibu sujud sahwi? Jawabannya boleh. Asalkan satu, tadi karena lupa kan? Dua, belum lama juga antara salam dengan sujud sahwi yang akan dikerjakan. Yang ketiga, memang belum batal. Belum batal wudhunya, gitu kira-kira. Kalaupun sholatnya belum batal, karena kalaupun ngomongnya belum banyak, berarti masih bisa sujud sahwi. Cuma kalau ibu bapak sudah keluar dari tempat sholat, walaupun kalau ibu-ibu masih pakai mukena, lupa sujud sahwi tadi, sudah rencana, balik lagi. Padahal sama anaknya udah bertengkar masalah uang jajan. Paham kira-kira ya? Paham ya? Iya, itu alasannya 3. 1 lupa, 2 memang belum batal sholatnya atau belum batal wudhunya, kemudian yang ketiga jangka waktu pemisahnya belum terlalu lama, berarti masih bisa sujud sahwi. Nah sekarang kita bicara sebab-sebab sujud sahwi, ini yang penting. Nah, sebab-sebab orang diharuskan sujud sahwi. Pertama, fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Pertama, mengerjakan sesuatu yang apabila disengaja dianggap batal dan tidak batal apabila dilakukan karena lupa. Contoh gampang begini, Bu, orang sholat boleh makan nggak Bu? Nggak. Orang sholat boleh nggak menelan makanan sisa di mulut? Nggak boleh. Sekarang kalau lupa boleh kan? Arti boleh di sini sholatnya nggak batal. Yang kita bilang itu tidak boleh berarti bisa membatalkan sholat. Oh berarti orang sholat nggak boleh menelan makanan atau sisa minuman di mulut, karena kalau disengaja itu bisa membatalkan sholat. Sekarang urusannya lupa. Kalau lupa nggak apa-apa, sholatnya belum batal. Yang penting nanti sebelum salam sujud sahwi untuk menyempurnakan cacat atau kekurangan sholat kita yang seperti ini. Paham ya? Makanya kita punya anjuran dari para ulama. Bapak Ibu mau sholat, posisi sudah berwudu, ya kan? Ngelewatin meja makan, kita lirik, ada puetar itu. Boleh nggak kita colek sedikit aja? Boleh? Boleh nggak? Daripada nanti sholatnya kepengen mikirin puetar. Boleh ya? Boleh. Boleh. Jangankan coel sedikit, ambil aja setengah piring boleh kok. Makan dulu baru sholat.
Setelah itu yang penting begini, selesai makan kue tar misalkan, rasa manis-manis di mulut segera netralkan dengan air murni, air putih, netralkan. Ya, kalau nanti ada makanan yang terselip, congkel. Jangan sampai kemudian ada rasa-rasa manis di mulut, rasa-rasa coklat itu tuh, atau misalkan ada sisa makanan yang nyempil, kemudian di tengah-tengah sholat sengaja kita telan, itu bisa membuat sholatnya batal. Kalau lupa sih enggak apa-apa. Nah kalau lupa berarti nanti disunnahkan sujud sahwi. Kira-kira paham? Baik. Contoh lain. Contoh yang lain. Ibu lagi sholat tahajud tengah malam. Sepi nggak kira-kira keadaan rumahnya? Sepi dong. Bapaknya tidur, anaknya tidur, cuman ibu sendiri. Supaya suasana lebih mendukung kekhusyuan, lampunya kita bikin redup. Kita bikin redup. Lagi asik sholat, tiba-tiba piring jatuh, buang. Kaget nggak ibu? Kaget. Sampai lompat itu pak. Kaget sampai lompat itu. Kira-kira batal nggak sholatnya tuh? Enggak dong. Kenapa? Karena tidak sengaja. Cuman kesalahan ini nih nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Paham ya? Ya. Dan contoh yang lain, prinsipnya begini. Sesuatu dalam sholat kalau disengaja bisa batal. Kalau memang lupa enggak apa-apa. Yang penting nanti disempurnakan dengan sujud sahwi. Yang pertama, sebab-sebab kenapa orang dianjurkan sujud sahwi. Yang kedua, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi. Memindah rukun qauli ke tempat posisi yang bukan semestinya. Rukun qauli adalah rukun yang bersifat ucapan, bacaan. Apa saja? Yuk kita hitung, ada 5 semua. 1, takbiratul ihram. Itu rukun, namanya rukun qauli. Rukun yang bersifat ucapan. Yang kedua, surat Al-Fatihah. Rukun tuh. Rukun qauli. Yang ketiga, bacaan tasyahud akhir. Mulai dari at-tahiyatul sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu rukun qauli namanya. Yang keempat, sholawat Nabi di dalam tasyahud akhir. Kalau bahasa orang kampung, baca sholawat Nabi di tahiyat akhir, itu rukun qauli. Yang kelima, salam, itu rukun qauli. Ketika ada orang sholat memindah posisi ini ke bukan tempatnya, berarti harus sujud sahwi. Contoh, orang baca Fatihah kapan sih dalam sholat ibu? Posisi berdiri. Saking khusyuknya sholat, sampai-sampai sujud baca Fatihah. Ya, sujud baca apa? Pernah nggak begitu ibu? Pernah. Nggak apa-apa, namanya manusia biasa. Ya, kita sholat maghrib baru dapat 1 rakaat,
Kita sudah duduk tahiyat akhir, baca at-tahiyatul mubarakatuh. Kadang-kadang ada lagi orang modelnya ketika ruku, i'tidal, baca Fatihah. Kadang-kadang sholat baru 2 rakaat nih, sholat maghrib, tanpa sengaja mengucapkan salam. Pernah begitu? Pernah juga. Namanya manusia biasa. Yang terpenting begini, kita sadar kita manusia biasa. Kesalahan ini kesalahan yang lumrah, nggak aneh buat kita. Yang terpenting kita tahu ilmunya. Oh, berarti begini. Kalau saya membaca rukun qauli di bukan tempatnya, berarti sholat saya nggak batal. Itu aja dulu. Sholat saya nggak batal, tapi dianggap kurang sempurna, alias cacat. Nah, untuk menyembuhkan cacat ini, menyempurnakan kekurangan ini, caranya sujud sahwi. Anaknya lagi merhatiin emaknya sholat maghrib, tiba-tiba sebelum salam sujud 2 kali. Kan anak nanya, kalau ibunya ngerti ilmu agama kan tinggal jelasin. Anaknya nanya, "Mah, kok mama sholat maghrib 3 rakaat sebelum salam kok sujud 2 kali? Saya belum pernah diajarkan sama guru di pengajian atau di sekolah." Karena ibunya ngaji, ibu jelasin, itu namanya sujud sahwi. Emang kenapa ibu sujud sahwi? Tadi ibu lagi tahiyat awal baca Fatihah. Itu anak nggak nanya dasar hukumnya dari mana. Emang kenapa ibu kok baca Fatihah di tahiyat awal? Mama banyak pikiran. Yang penting ibu kan paham dulu kalau itu sholatnya tidak batal. Solusinya untuk menyempurnakan sholat namanya sujud sahwi. Paham kira-kira? Paham ya? Yang ketiga, alasan orang kenapa dianjurkan sujud sahwi, yang ketiga, iqa'u ruknin fi'liin mahtimaliz ziyadah. Membuat sebuah keputusan mengerjakan rukun yang bersifat gerakan disertai dengan perasaan ragu mungkin terjadi kelebihan. Ibu pernah nggak sholat ketika posisi berdiri di rakaat pertama, saya sudah ruku apa belum tadi ya? Nah, pernah nggak ini? Pernah nggak ibu? Pernah. Berarti kan ibu harus mengambil sebuah keputusan untuk menghilangkan rasa ragu kan? Caranya gimana Ustadz? Supaya keraguan-raguan ini hilang. Oh gini, anggap saja ibu belum ruku. Berarti saya ruku lagi dong? Iya. Itu bisa lebih dong nanti rukunya jadi 2. Nah itu kan bahasa kita kemungkinan. Wong yang ada kan kita ragu antara sudah atau belum. Ambil keputusan, anggap aja belum, kita mesti ngerjain lagi. Yang penting nanti sebelum salam sujud sahwi. Bisa kan ibu? Contoh lain, ketika ibu sujud ragu juga, sujud saya baru sekali atau sudah 2? Karena ibu biasa namanya duduk istirahat, istirohah. Ibu tuh sudah biasa kalau sholat itu nanti setelah sujud yang kedua sebelum berdiri duduk dulu sebentar, namanya kan duduk istirohah, itu sunnah. Tapi kali ini berbeda, ibu ragu, saya sujud baru sekali atau sudah 2? Ayo, gimana keputusannya?
Anggap saja baru 1. Ibu sujud lagi. Nanti sebelum salam sujud sahwi. Pokoknya gini saja. Keputusan-keputusan yang kita ambil yang harus mengerjakan rukun fi'li, rukun yang bersifat gerakan, yang di situ disertai dengan ada kemungkinan ragu terjadi penambahan, maka nanti kita disunahkan sujud sahwi. Termasuk contoh di dalamnya seperti di awal saya katakan tadi. Bapak sholat zuhur, bapak sholat maghrib, bapak sholat isya, bapak sholat asar. Kan biasa itu. Tengah-tengah sholat saya baru dapat 2 atau sudah 3 rakaat, gitu kan ya? Sudah 4 atau baru 3. Ambil keputusan. Yang betul ambil rakaat yang paling rendah, paling sedikit, lalu tambahkan 1 rakaat nanti sebelum salam sujud sahwi. Kira-kira paham? Baik. Ini yang keempat, yang terakhir. Orang dianjurkan sujud sahwi apabila meninggalkan sunnah ab'ad. Ini sedikit pengalaman ilmu Bapak Ibu. Kenapa disebut sunnah ab'ad? Karena itu termasuk sunnah di dalam sholat yang apabila tertinggal, apabila terlupakan, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, sujud termasuk bagian daripada rukun dalam sholat, maka disebut sunnah ab'ad, sunnah yang merupakan bagian rukun. Disebut sunnah ab'ad, semuanya ada 7. Ya, kita hitung ya pelan-pelan. Nih sunnah ab'ad nih, yang kalau kita tinggalkan kita dianjurkan sujud sahwi. Yuk kita hitung. Yang pertama, duduk tasyahud awal. Ya. Duduk tasyahud awal. Kalau bahasa sederhana yang biasa kita sering komunikasikan itu duduk tahiyat awal. Yang kedua, bacaan tasyahud di dalam tahiyat awal. Itu sunnah ab'ad. Duduknya sunnah ab'ad, bacaannya sunnah ab'ad. 3, sholawat Nabi di tahiyat awal atau tasyahud awal. Ya, gampang kan ngapalnya? Itu satu posisi loh itu Bapak Ibu. Pertama duduknya, bacaan tasyahudnya, sama sholawatnya, itu semua sunnah ab'ad di tahiyat awal. Paham ya? Yang ketiga, bacaan kunut. Bacaan kunut itu sunnah ab'ad. Allahumma hdini fiman hadait, itu loh. Sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang kelima, bacaan sholawat di dalam kunut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi sampai umi wasalam sampai situ. Oh, berarti begini, bacaan kunutnya sunnah ab'ad, sholawat dalam kunut sunnah ab'ad. Udah jelas? Yang keenam, berdiri di dalam kunut. Oh, kunut berdiri itu termasuk sunnah ab'ad. Yang terakhir, membaca sholawat untuk keluarga Nabi di tahiyat akhir atau tasyahud akhir, yang wa'ala ali sayyidina Muhammad, itu sunnah ab'ad.
Semuanya nih yang apabila ditinggalkan, maka kita dianjurkan sujud sahwi. Gampang kan ngapalnya ya? Ustadz, sekarang begini Ustadz. Ada orang sholat, ketika dia meninggalkan tasahud awal, berarti dia meninggalkan 3 dong. Sunnah abad. Tasahudnya enggak dibaca, duduknya enggak, sama sholawat Nabi di tasahud awal. Kan enggak baca berarti. Karena enggak melakukan tasahud awal. Ada 3 kesalahan itu. Kira-kira sujudnya berapa kali? Sujud sahwinya tetap 2 kali. Enggak kemudian kesalahan 3 dikali 2. Paham ya? Kenapa kamu sujudnya sampai 6 kali? Saya punya 3 kesalahan meninggalkan sunnah abad. Kalau 1 kali dihitung 2 kali sujud, berarti kalau 3 kesalahan sama dengan 6. Salah. Yang betul, berapapun kesalahannya, sujud sahwinya tetap 2 kali. Kira-kira paham Bapak Ibu? Nah, ayo silakan dari sini, adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya, jika imam tapi dalamnya tidak disengaja, misalnya salah satu ayat dalam Al-Fatihah ada yang salah dalam arti keseleo, atau dalam bacaan surah juga ada. Apakah itu tetap harus sujud sahwi imam, atau misalnya kalau untuk Al-Fatihah contohnya itu kan masuk rukun ya. Kalau ada kesalahan imam itu bagaimana tindakan sebagai makmum atas kesalahan tersebut, atau dan juga kalau untuk bacaan surah ada yang keliru, bagaimana tindakan makmum? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaannya lengkap Fatihahnya, tapi ada yang kesleo gitu. Bacaannya ada yang sedikit kurang pas. Ayo sih. Ini aja dulu ya, pertanyaan satu-satu dulu aja. Pertanyaan ini dari Pak Haji, Bapak Ketua. Ada imam sholat, baca Fatihah ada kesalahan. Ya. Kan tinggal nanti di sini masalahnya disengaja atau tidak. Gitu. Katakan tidak. Tidak disengaja berarti pertanyaannya. Kemudian juga ada kesalahan dalam membaca di bagian surah. Kan yang ditanyakan di sini sikap makmum berarti. Ya, sikap makmum. Baik gini. Ketika imam salah dan makmumnya tahu, kewajiban makmum adalah mengingatkan. Apa Ibu? Mengingatkan. Semisal katakan si imam nih setelah diingatkan tapi dia tidak memperbaiki kesalahannya. Itu gimana Ustadz kemudian si makmum? Imamnya salah baca Fatihah, diingatkan sudah. Gitu kan? Tapi si imam nggak segera memperbaiki kesalahan itu. Lalu bagaimana si makmum nasibnya ini? Nah, bagi makmum yang meyakini gitu loh, bahwa sholatnya imam batal, maka seketika itu juga kalau dia masih ikut dianggap batal. Mestinya si makmum ambil keputusan, wah imam saya sudah nggak bener ini. Ya,
saya harus pisah dari jamaah, namanya mufaroqoh. Kalau dia paksakan ngikut, sementara dia meyakini imamnya sudah batal, maka dia batal. Adapun makmum yang lain sepanjang mereka masih meyakini imamnya masih sah, masih boleh ikut, gitu loh Bapak. Sekarang nasib sholatnya imam bagaimana ini? Karena memang dia lupa, nggak jadi masalah, kan gitu. Karena lupa nggak jadi masalah. Taruh misalkan kemudian dia ingat gitu. Dia apa? Ingat. Kalau memang kesalahannya di Fatihah mestinya nih. Ketika dia ingat, oh berarti Fatihah saya tadi ada yang salah bacanya itu. Fatihah saya tadi di rakaat pertama itu ada yang kurang tuh ayatnya tuh. Berarti begini nanti. Anggap saja rakaat pertama yang ada kesalahan itu dianggap gugur. Nanti tinggal nambahin 1 rakaat kemudian sujud sahwi. Makmum gak usah protes, pokoknya tinggal ikutin aja udah. Makanya prinsipnya kan begini nih. Kita nunjuk imam gak sembarangan. Iya. Betul gak? Karena kita prinsipnya kan ikut. Kalau kita ikut imam, berarti kita harus punya rasa percaya terhadap keputusan imam kan? Betul nggak? Makanya kita cari sosok yang kita meyakini apapun keputusan dia dalam sholat itu sudah sesuai dengan syariat. Kita makmum tinggal ikutin, kan begitu. Paham Baji kira-kira ya? Ternyata rakaat kedua dia baru ingat kalau tadi ada ayat yang salah dia baca dalam Fatihah ya. Berarti kalau begitu, berarti rakaat pertama dianggap gugur. Dia nambah 1 rakaat sujud sahwi. Nanti makmum gak usah protes gitu aja. Yang masih mau ikut silakan ikut, yang kagak mufaroqoh gitu aja udah. Iya. Adapun surah tidak seberat Al-Fatihah. Taruh ada kesalahan dalam membaca surah ya enggak apa-apa. Sujud sahwi enggak Ustadz? Enggak usah. Karena apa? Itu namanya sunnah hayat. Kalau sunnah hayat itu sunnah yang apabila ditinggal atau terjadi kesalahan di situ tidak dianjurkan sujud sahwi. Misalkan ada suami istri sholat, imamnya suami baca wadduha sampai akhirnya ujungnya walad dolin, wadduha ujungnya walad dolin, wadduha walau juga walad dolin. Kira-kira makmum istrinya nih kira-kira menganggap sholatnya suami sah apa enggak? Sah dong. Baca wadduha ujungnya apa? Walad dolin. Gitu Pak, kira-kira paham ya? Nah, berarti prinsipnya makmum ikut imam. Oh iya Bapak Ibu saya kasih tahu nih ya. Ini penting sekali. Menyangkut pertanyaan Pak Haji tadi. Tugas makmum memberi peringatan. Barangkali imam ingat dia punya kesalahan. Untuk laki-laki cara mengingatkannya membaca subhanallah. Untuk perempuan cara mengingatkan imam dengan cara tepuk tangan bagian punggung atau menepuk bagian paha. Gini. Jadi ibu tidak dianjurkan membaca subhanallah. Ustadz kan imamnya laki-laki. Iya saya tahu imamnya laki-laki. Tapi buat ibu yang jadi makmum mengingatkan si imam bukan membaca subhanallah. Itu punya laki-laki, jangan diambil. Mau imamnya laki-laki kok, mau imamnya perempuan. Kalau ibu memang statusnya makmum, imamnya lupa, tugas ibu mengingatkan bukan baca subhanallah, tapi baca apa? Keplok tangan gitu. Iya, tinggal si imam harus punya pengalaman syariat. Ketika makmumnya perempuan ada yang tepuk, dia mesti ingat, cari tahu kira-kira apa kesalahan saya, mesti begitu.
Kalau buat laki-laki jadi makmum, imamnya kelupaan atau salah, maka cara mengingatkan membaca subhanallah. Tapi hati-hati juga. Cara yang benar ketika mengingatkan imamnya lupa atau salah, luruskan niat, jaga niat. Kalau sampai salah niat bisa-bisa sholatnya batal. Kalau bapak murni niat hanya mengingatkan imam, batal. Harusnya ada niat mengingatkan imam dan ada zikir di dalamnya. Artinya apa? Baca subhanallah, kita sedang mengingat Allah sambil ngingetin imam. Kalau murni hanya mengingatkan imam tujuannya, maka orang yang mengingatkan dengan membaca subhanallah batal sholatnya. Hati-hati. Atau kalau memang nggak bisa, satu dua niat jadi satu, udah gini saja, nggak usah niat apa-apa, nggak jadi masalah malah, nggak usah niat apa-apa gitu. Ya, emang yang paling bagus memang murni zikir. Tapi nggak mungkin murni zikir, minimal ada unsur niat untuk mengingatkan. Yang nggak boleh saya katakan tadi, hanya niat murni mengingatkan, nggak ada zikir di dalamnya. Ini bisa membatalin salat. Kenapa Ustadz gini? Dikaji sama ulama. Di saat kita sholat Bapak Ibu, kan ada dialog itu yang kita baca. Di bacaan yang kita baca dalam sholat itu anggap saja kita berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Sepanjang dialog itu masih sesuai dengan syariat, objeknya Allah, kan belum batal. Tapi ketika objeknya sudah berbeda, khitabnya sudah berbeda, maka sholatnya dianggap batal. Sama seperti begini. Bapak lagi sholat, ibu lagi sholat, tiba-tiba ada orang beri salam. Terus ibu jawab, waalaikumsalam. Lagi sholat baca, jawab gimana? Waalaikumsalam. Batal nggak sholatnya? Lagi sholat zuhur, cucunya pulang sekolah. Assalamualaikum. Ibu jawab nggak? Bu, jawab. Jangan. Kalau dijawab waalaikumsalam, batal. Kenapa batal Ustadz? Karena objek dialog kita sudah beralih kepada orang yang sedang memberi salam. Itu masalahnya. Termasuk lagi Bu, ada orang bersin. Bapak, orang bersin. Kita diajarkan sama Nabi ketika mendengar orang bersin, kita disuruh mendoakan. Gimana doanya? Yarhamukallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan, yarhamukillah. Kalau banci, wah bingung ini. Kalau banci gini aja, yarhamukumullah gitu aja udah. Tahu yang mana yang benar, apa laki apa perempuan gitu. Ada orang bersin di samping kita sholat, terus kita membaca doa untuk yang sedang bersin. Ini sama. Pahamnya? Sama. Karena objeknya tidak lagi untuk Allah, dialog kita kan berarti pindah kepada Ini yang menyebabkan kemudian di saat kita sedang mengerjakan sholat, maka bacaan yang kita baca itu khitabnya, objek bicara kita, tujuannya Allah. Ketika sudah berpindah kepada manusia, maka itu menjadi batal. Nah, kalau kita mengingatkan subhanallah kepada imam yang salah, kalau murni hanya tujuannya mengingatkan, berarti sudah mengalihkan objek pembicaraan. Itu yang kemudian dianggap batal. Mulai sekarang biasain, ada yang salah subhanallah dalam hati, di sini niat sambil berzikir mengingat Allah sambil juga mengingatkan imam. Rumit amat sih Ustadz sampai segitunya. Karena urusan sholat bukan urusan sepele. Maksudnya syariat itu di saat kita sholat
aturan ketat supaya ini bisa membantu dan menjaga keikhlasan dan kekhusyuan di dalam sholat. Itu aja motivasinya. Kira-kira paham ya Pak Jia? Oke, baik. Ada lagi nggak yang nanya nih? Ada. Assalamualaikum. Salam. Tadi yang dikatakan Ustaz mengingatkan dengan subhanallah dengan pikirnya yang bagaimana itu. Bapak kalau sedang berzikir subhanallah, hatinya mengingat Allah bukan? Jadi gini, subhanallah itu hanya media Pak Ji. Media untuk mengingat Allah. Maka di saat kita baca subhanallah, hati dan pikiran kita ingatnya Allah. Itu maknanya zikir. Subhanallah kan hanya media. Hati kita tertancap ketika baca subhanallah, yang kita ingat di situ Allah. Dalam hati kita tambahkan mungkin begini. Oh, manusia biasa. Terjadi kesalahan itu biasa. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi kalau kita zikir itu hanya media baca. Pada intinya zikir kita diterima atau tidak, ini ngomongin zikir secara umum. Di saat hati kita bisa mengingat Allah, zikir subhanallah hanya media. Yang terpenting hati ini mengingat siapa? Allah. Nah, media yang kita baca ini membantu hati. Maka kita harus bisa belajar melatih diri ketika baca subhanallah, hati pikiran kita Allah. Gitu. Maka ada pendapat ulama kan begini nih, ini di luar ini nih ya. Ada orang zikir la ilaha illallah, Allahu Akbar, tasbih dan lain sebagainya. Itu kalau hatinya kosong dari Allah, zikirnya nggak diterima. Kalau hatinya kosong, nggak ada Allah di dalamnya, cuma di mulut subhanallah dan lain sebagainya, itu kalau bahasa sebagian ulama, zikirnya ditolak, nggak diterima. Lain dengan baca sholawat sama baca Quran. Ibu baca sholawat sama baca Quran, bapak baca Quran. Walaupun hatinya kemana-mana ngawang-ngawang, asal mulutnya baca, itu masih ada pahalanya dan masih diterima. Maka urusan zikrullah kita nggak boleh apa? Main. Sampai seketat ini kan, ketika kita mengingat imam yang salah, baca subhanallah itu nggak boleh murni hanya mengingatkan imam. Tapi harus di situ ada unsur juga mengingat Allah. Subhanallah berarti sambil kita mengingat Allah. Enggak murni hanya mengingatkan si imam. Paham ya? Jadi subhanallah hanya media, yang penting di hati ada Allah. Ya mungkin buat orang yang belum terbiasa agak sulit. Tapi buat orang yang sudah terbiasa, ketika baca subhanallah pasti hatinya yang dia ingat Allah. Gitu. Sudah? Nggak ada lagi? Berarti kalau sudah nggak ada yang tanya, paham semua ya? Syukur alhamdulillah. Ibu nggak ada yang nanya kan ya? Bu, ada nggak yang bertanya? Cukup? Baik. Mudah-mudahan perjumpaan hari ini dapat memberikan manfaat. Untuk perjumpaan berikutnya kita akan bahas tentang tayamum dulu ya. Nanti Ibu saya ajarkan bagaimana tata cara tayamum di saat sakit, tayamum di saat kondisi langka air bersih, sama nanti tayamum pada saat ada anggota
anggota yang wajib dibasuh tapi ditutup dengan perban karena luka. Nanti saya ajarkan gimana caranya ya. Kita nanti babnya bab tayamum sambil saya praktekkan tata cara tayamum yang sempur. Nah, mudah-mudahan sehat panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.